اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. Dikata kepada mereka, masuklah segala kamu hai orang yang kafir akan pintu-pintu neraka, padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya. Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Tidaklah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu, yakni sesungguhnya di dalam neraka itu yaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya. Jadi yang tabuat di dalam api neraka itu adalah orang yang sombong. Orang-orang yang sombong di dalam api neraka. Karena ini salah satu daripada sifat iblis, yaitu sombong. Yang iblis itu mengaku bahwa ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Jadi kalau ada orang yang bersifat seperti itu, maka itu adalah sifat iblis. Orang yang mengaku dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ia sudah bersifat seperti sifat iblis. Yang inya merasa yang lain hina, inya aja yang mulia. Yang merasa inya bahwa inya bisi kemuliaan, yang lain semuanya hina. Yang orang lain tadi kadada, yang inya tadi merasa bahwa dirinya tadi lebih mulia dari orang lain. Memang lebih menjadi orang soleh itu harus, akan tetapi merasa lebih soleh daripada orang lain itu yang tidak baik. Memang menjadi baik itu wajib, akan tetapi merasa lebih baik daripada orang lain itulah daripada sifat-sifat iblis. Inya hendak inya aja yang mulia, orang lain kadada nang mulia. Inya hendak inya aja nang sugih, yang lain kadada nang sugihnya. Inya hendak inya aja nang pemuasnya, nang lain kadada nang puasnya. Perasa inya. Padahal manusia tidak ada yang sempurna kecuali basyaran la kal bashar, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang sempurna, yang dipilih oleh Allah, ayil mukhtar, ayil mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad, sebagaimana Allah memberikan wahyu, memberikan kalam, memberikan firman-Nya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi orang yang teristimewa, tidak menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siapa lagi kalau bukan orang yang paling mulia, orang pilihan, orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah hati, yaitu Habibuna Muhammad. Nabi Muhammad itu yang paling tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang nang tawadhu maka Allah nang mengangkat derajatnya. Atau Allah menitipkan kepada orang lain ilham untuk mengangkat derajat dirinya.
Munyakada Allah langsung atau Allah mengilhamkan kepada orang lain untuk mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang nang sombong, orang nang takabbur itu orang yang direndahkan derajatnya serendah-rendahnya oleh Allah. Rendah benar. Merasa dirinya mulia, merasa dirinya alim daripada yang lain, merasa dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih soleh daripada yang lain. Nah, merasa ini nyata-nyata penyakit hati. Merasa. Sedangkan sifat daripada takabur ini adalah sifat iblis, dan penuh di dalam api neraka itu hanya dipenuhi oleh orang-orang yang sombong. Gengsi pula. Iblis ini gengsi, egois. Disuruh sujud lawan Nabi Adam, hanya mau. Iblis ini disuruh sujud lawan Nabi Adam, malah ia menguyak lawan Allah. Ujarinya, ana khairum minhu. Ini kita perhatikan kalimat iblis ini. Ada kalimat anak. Anak itu artinya saya. Anak itu artinya ulun. Ya kah? Anak itu bunda, aku. Nah, hati-hati pengakuan diri. Pokoknya hindari kalimat aku, hindari kalimat saya. Coba kalau kita pakai sah lawan orang, ya orang kada peduli juga lawan kebaikan kita. Ada usah kita pakai sah kebaikan tentang kebaikan diri seorang. Orang boleh mendengarkan, dan orang ketujuh menjauhi daripada orang yang ketujuh mengaku kebaikan dirinya. Mau orang mendengarkan, pindahlah dengan kata anda, dengan kata pian. Ini adab, ini akhlak. Jadi orang bingung, kayak apa kabar pian, kayak apa keluarga pian, kayak apa keadaan pian, kan kayak itu orang Arab tuh menyebut tamun kaifa haluk gitu ya lah. Ana ente. Jadi yang menjurus ke diri itu kebanyakan hawa nafsu berumpat di situ. Dan itu timbul sifat daripada setan, yaitu anak, saya. Lalu yang iblis tadi, anak khairan minhu, aku lebih bagus daripadanya. Ulun ya Allah lebih bagus daripada Adam itu. Nah, ini merasa lebih baik terus daripada orang lain. Sombong. Pokoknya lebih baik daripada orang lain. Punya bersaing terbagus unda kalau aja. Terbagus unda, tersugih unda, terbungas unda. Lalu menghinakan lawan yang lain. Ana khairum minhu, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ulun diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Ulunlah disuruh sujud lawan Adam, dan inya itu hanya aja semalam diciptakan, hanya aja anak diciptakan. Ulunlah wasudah, ulun penunuhannya, ulun disuruh sujud lawan Adam. Ulun disuruh sujud lawan Adam, maka ulun ini orang yang paling tuha. Nah, gengsi. Nya kada memandang lagi siapa yang menyuruh. Jakanya inya terlihati siapa yang menyuruh bawamnya, tapi inya melihat ke Adamnya. Dan inya kada melihat hakikat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk disuruh sujud. Fasajadu sebenarnya sujud illa
iblis, kecuali iblis nang kada mau sujud seberatan pada sujud. Iblis kada memandang siapa yang dikandung oleh Nabi Adam alaihissalam. Jakanya ingin memandang ke situ tuh. Seberatan sujud ini nang kada mau sujud. Inya kada memandang yang dikandung oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nur Rasulullah. Inya kada memandang ke situ. Dan inya kada memandang kepada Allah siapa yang memerintahkan sujud kepada Adam. Banyak hanya inya melihat ke situ. Yang dikandung oleh Nabi Adam adalah nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itulah yang menciptakan seluruh daripada makhluk-makhluk. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari itulah segala makhluk diciptakan oleh Allah dari nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti punya ukuran Tuhaan siapa? Tuhaan Nabi Adam yang dikandungnya itu, yang dikandung oleh Nabi Adam itu. Sujud di sini bukan artian tunduk kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah hormat, yang dihormati siapa? Nurun yang dikandung oleh Nabi Adam alaihissalam, itu yang dihormati. Bukan menghormati Nabi Adam, tapi gengsinya main. Udah mau kurang sombong ya, gengsi alihai punya handakin orang nang minta maaf. Bapak aku minta maaf loh inya itu aja. Aku lain nang salah, inya nang minta maaf, inya nang salah. Kalah. Padahal biar seorang nang salah, seorang nang minta maaf, dia kada apa-apa juga. Ya bergerak. Ini sudah bersarang di dalam hatinya kesombongan. Kenapa? Karena hubungannya. Kenapa? Karena nafsunya sudah menguasai dirinya. Ini nafsu ini menguasai dirinya. Lalu kalah ini dengan hawa nafsunya. Nang ada di situ kehebatannya, nang ada di situ kesombongannya, nang ada di situ iblisnya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min. Dikendalikan orang. Kita ini tidak dikendalikan orang, antara dua, antara baik dan buruk. Amunnya kita yang mengendalikan diri kita, lepas dalam baiknya. Amunnya orang yang mengendalikan diri kita, baik tak? Terserah aja. Makanya ada kalimat, matikan dirimu sebelum kamu mati. Jadi faqtulu anfusakum, ujar Allah Ta'ala, matikan hawa nafsu kalian. Faqtulu anfusakum, matikan diri-diri kalian. Mati sebelum mati, matiin kok. Pina cungol, tutui pulang. Jangan sampai ini bertimbul. Pina membawai benar, pina merayu benar. Tutui pulang. Hantam. Lawan apa? Hantam melawan apa? Puasa kah? Hantam melawan ini nafsu tu jahat badan, nakal badan, licik badan, buas badan, buas daripada binatang buas. Punya orang tuh menyeberang sungai, kawak menghindari buaya, itu biasa aja masih makan, biasa aja masih. Tapi punya apa namanya? Ini kawak menyeberang sungai, buayanya ditungganginya, menyeberang di atas buaya. Ayo buaya antarakan ke sebarangnya. Nah itu arah. Bukan artinya menghindari daripada buaya datang itu tadi. Buka banarnya, buka banar. Ada kalau kisah orang tuh,
putri raja tercampur ujar rajanya, kau menyelamatkan putriku, kuberi hadiah pokoknya semua istana ini kuberikan kepadanya. Habis itu ada kekanakan anak muda, artinya tercampur ke sungai itu, buaya di bawah, pawangnya gini kadoane ini kada ada bisi pawang, kada ada bisi jimat, kada ada bisi napa-napa, ini wadi bercampur. Hebat jurang ini. Salah jurang menolong anak raja tadi. Mbah itu diwawancarai orang nih. Hebatnya lah dia ada bisi apa? Ada keistimewaan apa? Kadang aku mencari siapa yang mencampurkan aku tadi? Siapa yang mencampurkan aku tadi? Jadi hawa nafsu itu jahat daripada binatang buas. Ampunnya kita kadang mengendalikan, kita akan dikendalikannya. Berbahaya. Hati-hati. Mudah-mudahan awak mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang jahat pang nyata dulu. Hawa nafsu yang jahat. Ampunnya hawa nafsu yang katujuh ibadat itu bagus saja. Nafsu yang katujuh ibadat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibr. Kada masuk akan orang ke dalam surga yang di dalam hatinya ada sifat daripada sombong walaupun kecil, halus seperti semut. Daripada halusnya itu nang kayak biji sawi, bijinya kesombongan halus benar. Apalagi nang kono, nang halus saja, masuk neraka. Punya la yadkhulul jannah, punya kada masuk surga berarti neraka. Hanya dua tempat aja mang setelah dunia ini hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Punya kada masuk surga berarti neraka. Tapi halus bang Rasulullah ini mengatakan la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Oh nang sombong kada masuk surga, biar sekecil biji sawit kada masuk surga. Nang sombong berarti punya ada masuk surga, masuk neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Ini sifat yang bisa menghancurkan hati. Dan kalau bisi sifat sombong ini biasa orang ini sakit hati. Ini ada harapan di situ. Bayar, ini ada harapan, lalu harapannya tadi kada terkabulkan. Ada kabul, ini mengharap orang-orang memujinya, sedangkan orang kan ada memujinya. Ini mengharapkan supaya yang lain tadi memuliakan inya. Sekalinya orang kan ada memuliakan inya. GR benar, apa GR gede rasa. Berperasa benar, aku ini yang paling baiknya, aku ini paling bungasnya. Nah ini hati-hati benar. Maka sifat ini kada kelihatan pulangnya di dalam hati andaknya. Ini dah alimu kada, bila duduk-duduk di muka, biar hak. Ini aja. Orang ini aja, coba lihat aku. Duduk di ujung-ujung hak. Nah perasaan kayak ini dah, nambisi perasaan kayak ini. Bujo pindah baju gamis, aku talim aku kalau padainya, aku baju kaos saja, baju kaosnya berongkang-rongkang pulang, terbanyak lubangnya pada kainnya. Ini justru sifat di atas lagi daripada sombong. Tak atas lagi daripada kesombongan, yaitu apa namanya? Ujub.
Artinya bangga bahwa inya aja merasa yang bisi ketawaduan, inya merasa bisi kerendah hatian, inya merasa, merasa ini bahaya, ini 2 kali sakit orang ini. Yang lain kan ada bisi pengerasa apa-apa, yang lain kan ada sombongnya. Kalau mesti orang yang duduk di muka itu sombong ada. Bisa aja orang yang duduk di belakang sudah di belakang sombong, maka ujung pulang itu banget pada sombong 2 kali sakit. Sombong, sombong akan salah kalian. Orang yang sombong kita balas dengan kesombongan, itu namanya sedekah. Jadi ya Rasulullah punya ada orang yang datang ini sombong, lalu kita balas dengan kesombongan, maka itu adalah sedekah. Kita bersedekah supaya apa? Supaya menghilangkan daripada kesombongan orang itu tadi. Bukan artinya kita sombong, lupa agak juga ada. Maksud hati, maksud niat kita mengalahkan daripada kesombongan orang tadi. Jadi takabur dengan takabur itu adalah sedekah. Orang yang sombong datang terus kita balas dengan kesombongan, itu nilainya sedekah. Sedekah. Jadi kita bersedekah, senyum sedekah, banyak sedekah itu. Jadi menurut orang tidak sombong, sombongnya juga. Menurut orang sugih, tapi kada sombong. Menurut orang sugih, hati tawadunya. Aku senang seorang yang bergaya-gaya, aku seorang yang sombong. Belum tentu kesugihan itu mencerminkan dengan kesombongan. Banyaknya wali-wali Allah yang sugih. Kada artian tuh orang yang zuhud itu harus miskin. Kada. Banyak aja orang yang zuhud itu sugih. Jangan dong seorang lah berpura-pura zuhud. Sekalinya menjuhud duit orang, kisah baju komal-komal, datang ke ada orang sugih, sekalinya nak minta duit. Coba datang ke rumah orang sugih itu, jangan baju menggambarkan kita duit. Jangan pada memberi maras sudah supaya diberi duit. Bagiannya ini jajaknya lalu. Maka orang sugihnya sudah sombong pulang misalkan. Seorang minta-minta datang ke sana. Walaupun seorang ini kadang meminta, tapi baju seorang itu mencerminkan seakan-akan seorang minta. Munyak hawa kalau ada orang sugih itu baharat-harat baju, baharat-harat tapi atau selawat baharat-harat bagus-bagus juga. Sesuai kan? Punya orang yang pada sombong ada apa? Punya orang yang sombongnya juga. Nyewa kah dulu? Kali pada orang sombong ni lah. Orang sombong ni saraba santok, ngalih pada urusannya. Di sini kada cocok, di sini kada cocok. Bakawan kada cocok, kada sombong. Bakawan di sini orang berjauhan. Karena kesombongannya, kecuali orang mau disuruh-suruh, orang mau diberi duit. Lakas benar orang tak bari-barinya duit, orang lakas datangan. Ini nang datang, ini nang pungul mana juga. Kenapa? Allah Ta'ala mengiyauinya. Allah Ta'ala yaitu 5 kali sehari kan didatanginya. Orang sugih hanya sekali memberi duit. Seorang diberi oleh Allah Ta'ala banyak benar sudah. Banyak benar yang diberi oleh Allah Ta'ala. Napaslah diberi, mata yang bisa melihat, tangan, batis kalau berjalan. Ini hanya orang sugih tadi memberi 50.000. Mungkin sekaliannya juga. Imba digiau oleh orang sugih tadi lakas mendatangi. Apa-apa aja.
bilang lakas bareng mendatangi Allah Ta'ala hari-hari mengiau ada didatanginya. Hayya 'alas shalah, malah tinggal akannya guring. Begitu Allah Ta'ala itu ada heran-heran. Santai aja gitu ya kalau semua punya nasib masing-masing, mau kaya mau miskin. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar, surgaan dua-duanya. Punya nasib masing-masing. Sudah juga berusaha sudah. Ya Allah tuh kadang memandang itu, kadang memandang nilai, dia memandang usahanya. Biar pada kolehan hari itu begawi sudah berhikmat ya lah. Berhikmat sudah begawi, saya tuh ada kolehan juga kada. Orang yang datang ke toko sorang, tapi Allahnya kadang memandang kolehannya berapa. Allah memandang usahanya, yang penting sudah berikhtiar, yang penting sudah berusaha. Ayo hasilnya udah aja Tuhan, ampun urusan kena ada jatuh banyak ada di dunia ini, di akhirat udah balasnya. Makanya orang yang mencari nafkah itu pahalanya besar. Kudu benar pahalanya orang yang mencari nafkah. Jadi kita bukan mencari duitnya, mencari ridhonya. Nya kada kawa juga orang yang pegawai itu sugihnya kada kawa juga. Orang yang menuntut ilmu itu alim kada kawa juga. Orang yang mencari duit itu sugih kada kawa juga. Kada kawa jadi orang sugih karena ada yang paling sugih. Kada kawa jadi orang alim karena ada yang paling alim. Jadi apa-apa yang penting disuruh sidin itu nah itu nang digawe. Ya sidin begawi ikam, ya sidin ikam ke toko ikam. Ya itu bang nang digawe. Ya sidin ikam menuntut ilmu itu bang suruhannya tuh nah. Punya ikam garing minum obat lah nang lah. Inggih ya Allah. Inggih pun ulun minum obat bukan ulun takutan mati, akan tetapi ulun minum obat karena suruhan pian. Bukan takutan kada makan, takutan mati. Bukan itu. Tapi makan ini karena suruhan pian. Ya kalah. Jadi punya nasib masing-masing. Mudah-mudahan kita bernasib baik belatan. Sugih pulang, diridhoi pulang. Sudah sugih, diridhoi. Ada yang kayak Fir'aun tak? Ada yang kayak Karun tak? Korun. Mudah-mudahan kita selamat belatan. Intinya memaraki dengan mulia atau empat mulia. Yang paling sugih siapa Nabi kita? Muhammad tak umpatam kita sugih. Menyetak sugih paraki Nabi kita Muhammad. Karena Nabi yang paling sugih. Kenapa Nabi jadi manusia yang paling sugih? Karena Nabi pernah berdapat dengan Allah Ta'ala. Senang mengolah Nabi yang paling sugih. Yang lagu mana? Kenapa jadi Nabi itu paling alim? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa-apa semuanya datang dari Allah, datang wahyu dari Allah. Mudah ya paling alim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling alim, paling bunga segalanya bersumber dari Rasulullah. Parah itu maka taubatan berataan. Sugih di sini belum tentu sugih nang banyak isi duit itu kan sugih. Menurut penilaian kita, menurut kacamata dunia itu sugih. Tapi kacamata akhirat itu belum sugih. Nang sugih itu adalah orang nang
merasa selalu nikmat di dalam ibadah, itu yang paling sugih, nyaman di dalam ibadah. Biar tuan guru punya kada ketujuh ibadat, itu belum sugih lagi. Bisa berpandar aja sini begawi kada. Ya kalah. Ada juga orang pandar aja, disuruh orang kada bisa juga aja. Komentator sepak bola tuh jadi biar. Oh, kiri kanan, gol. Jangan bisa juga. Ya kalah. Ini tidak bisa sama sekali ini dia. Menggol ternyata melenceng begitu saja dari tiang gawang. Luar biasa, kada bisa juga aja pemainnya ini. Nah, ini tuh suruh di situ kada bisa juga. Ya kalah. Artiannya dah mudah-mudahan kita selamat dan selamat paraki Nabi Muhammad SAW. Segala sumber dari situ. Apa hendak ilmu ada di situ. Ayo baca pemarakinya ulang. Ada warisan-warisan Rasulullah. Paraki warisannya, ahli warisnya. Paraki ilmunya dan paraki. Punya sudah dapat ilmunya gawi hal lagi. Punya kada digawi sama nang kaya ke situ kemari nukar obat di apotek tapi kada diuntal. Ke situ kemari ke majelis taklim mana aja kada bisa libur, hadir terus. Sampai muyak gurunya ngitihinya aja nang hadir situ. Hadir terus di mana-mana majelis, hadir terus. Tapi mengamalkan ilmunya kada. Kada dapat juga, kada terdapat tahun Rasulullahnya. Ya kan? Ilmu itu ya Rasulullah. Gawiannya itu ya nang kawainya menyatu lawan Rasulullah. Panah. Hilang dirinya di situ. Nang ada Rasulullah aja. Kenapa? Ada gawian Rasulullah. Digawinya ilmu itu ya gawian Rasulullah. Ilmu itu ya perangai Rasulullah. Al-Quran itu ya akhlaknya Rasulullah. Semuanya ilmu bersumber dari Al-Quran. Semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Habibuna Muhammad SAW itu adalah buah daripada Al-Quran, yaitu akhlaknya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi sumber daripada segala ilmu. Mungkin kita menuntut ilmu berarti menuntut atau mencari atau memaraki lawan Rasulullah. Di mana anakannya ilmu? Ada dada ulama. Di dalam dada ulama terdapat ilmu, terdapat cahayanya Habibuna Muhammad, cahayanya Rasulullah. Itu yang kita cari. Punya sudah dapat ilmunya, lalu mengamalkan itu supaya terdapat lawan orangnya. Punya bendanya ada tapi kada digawi juga. Bendanya ini ada tapi kada digawi juga. Ada mau beranakan? Janganlah. Ada sudah, pindah aja. Kada mau jadi. Biar aja sedikit bisa ilmu tapi diamalkan. Tapi banyak kada diamalkan percuma. Sedikit bisa ilmu diamalkan. Asal tahu masuk ke dalam masjid batis kanan, keluar batis kiri, itu aja ilmu nang tahu sebuting itu aja bisa. Tapi diamalkannya. Kontak kada lawan nang ampun gawi. Kontak kada lawan Rasulullah. Kontak ingat. Karena itu gawian Rasulullah. Dia tahu juga. Oh, punya masuk masjid baris kanan, keluar baris kiri. Gawian sampai itu gawian Rasulullah. Kontaknya. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ini ingat itu gawian Rasulullah. Langsung seketika itu juga Allah mengontakkan. Allah menghubungkan ruhnya dengan ruh suci Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung
Bismillah aja nang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi parahin yang itu aja, parahin yang itu. Maka segala sumber daripada Habibuna Muhammad. Kullu anwar min nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seberatan sumbernya di situ. Amunnya kita memparah di situ, insyaallah kita bakal menjadi orang yang kita harapkan. Mudah-mudahan biar kada jauh toh kada ada pembandingannya, tapi ada pemiripannya barang. Memiripannya barang ada. Jauh kada ada kawan disamakan jawabannya, tapi mirip barang. Ada juga kita paling sedikit. Tapi punya Allah bakal hendak, punya Allah bakal hendak. Duit itu titipan Allah. Duit yang artinya duit titipan. Yang artinya duit titipan. Titipan aja tuh. Yang sebujuran sugih tadi, yang sebujuran sugih bukan orang yang banyak duit. Orang sugih itu adalah orang merasa nyaman di dalam ibadah. Yang sugih. Kenapa? Ujar Allah, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah aja. Gawiannya ini ibadah aja. Ini kita merasa nikmat beribadah, walaupun sedikit duit tapi nyaman beribadah, itu lebih baik daripada yang banyak duit tapi stres, tapi kada ketujuh beribadah. Paraki Nabi Muhammad sudah mau aja kada bisa ya, apa parak. Bersalawat sudah jarang, bersalawat sudah jarang. Mana parak? Orang yang parak itu nang katuju menguya ya, kalau orang nang katuju menguya kafir zikruhu. Orang nang katuju mengingat lawannya, ini orang yang katuju menyambat ngarannya. Tapi punya ada sambat-sambat ngarannya jauh badan parak lawan itu. Jauh parak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang rancak menyambat ngarannya itu semakin dekat dengan orang yang disambat. Mudah-mudahan. Jadi sifat takabur itu adalah sifat iblis. Sifat sombong itu adalah sifat iblis. Dan sifat ketawaduan, sifat ketujuh merendah itu adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita memilih apakah kita umat iblis ataukah kita umat Nabi Muhammad. Pilihan di tangan kita semua, dan mudah-mudahan kita memilih daripada Nabi Muhammad, mengumpat kepada Nabi Muhammad dan di dalam rel Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah